Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ia dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang saat ini menjadi buronan KPK. Akhirnya, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto resmi berstatus sebagai tersangka KPK pada 24 Desember 2024, tepat sehari sebelum perayaan Natal. Berita ini cukup membuat heboh, jagat media sosial riuh dan sangat mengundang kontroversi. Tetapi banyak juga yang menduga bahwa status tersangka Hasto ini hanya soal waktu saja. Hasto bahkan sudah diincar sejak tahun 2020. Dan benar saja, seminggu setelah Jokowi dipecat PDI Perjuangan, Hasto langsung berstatus sebagai tersangka KPK. Hasto dijerat dengan kasus suap Harun Masiku dan perintangan penyidikan dan penangkapan Harun Masiku yang selama ini menjadi buronan KPK. Ada yang menarik untuk disimak. Salah satu alasan KPK menangkap Hasto adalah upaya Hasto meloloskan Harun Masiku menjadi calon anggota DPR RI, di mana Harun Masiku dipindahkan Hasto ke Dapil 1 Sumatera Selatan pada Pileg tahun 2019 yang lalu. KPK beranggapan Harun Masiku berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Seharusnya menurut KPK, Harun Masiku mencalonkan diri di Sulawesi Selatan, bukan di Sumatera Selatan. Alasan ini saja sudah terdengar lucu dan mengada-ngada. Bagaimana mungkin KPK mengurusi pencalonan internal kader partai politik yang tidak ada hubungannya dengan pemilu? Padahal semua partai politik berhak menempatkan siapapun kadernya untuk berkontestasi di daerah manapun tanpa harus sesuai dengan daerah asalnya. Lalu, apa kabar pencalonan Ridwan Kamil dan Suswono yang dicalonkan oleh Prabowo, Jokowi, dan Kim Plus menjadi calon gubernur Jakarta, padahal dia masih berKTP Jawa Barat? Jika tuduhan KPK memang berdasar kuat, harusnya Ridwan Kamil, Suswono, Prabowo, dan Ketua Umum Golkar bisa ditersangkakan oleh KPK. Alasan ini sebetulnya bukan ranah KPK, tetapi lebih tepat ke ranah KPU sebagai penyelenggara pemilu. Setidak-tidaknya, Bawaslu sebagai pengawas pemilulah yang menentukan apakah pencalonan Harun Masiku ini legal atau tidak, bukan malah ditentukan oleh KPK. KPK harusnya fokus mengurusi dan mengawasi penyelenggara negara dalam menggunakan hak dan kewajibannya, bukan malah mengurusi Hasto yang bukan berstatus sebagai penyelenggara negara. Yang lebih lucu, status tersangka Hasto menurut KPK adalah pengembangan dari kasus Harun Masiku. Lah, bagaimana bisa sebuah status orang lain ditetapkan tanpa menemukan dan menyidik pelaku utama, yaitu Harun Masiku sendiri? Harun Masiku sampai sekarang masih dinyatakan sebagai buronan. Artinya KPK tidak pernah memeriksa Harun Masiku sehingga tidak ada keterangan apapun yang mengarah ke Hasto jika menganut proses yuridis dan hukum positif. Pertanyaannya, jadi status tersangka Sekjen PD Perjuangan ini sumbernya dari mana jika pelaku utamanya masih berstatus buronan? Saya makin yakin jika memang ada rekayasa kasus untuk mendegradasi PDI Perjuangan. Saya jadi teringat soal kata-kata Jokowi sehabis dipecat oleh PDI Perjuangan. Biar waktu yang akan menguji. Terdengar sedikit agak mengintimidasi, tetapi kita tidak bisa nafikan jika penangkapan Hasto adalah bagian dari upaya penggembosan Jokowi CS kepada PDI Perjuangan. Setelah gagal menundukkan PDI Perjuangan di Pilkada serentak, di mana PDI Perjuangan ternyata menang di 14 provinsi dan 247 kabupaten kota. Yang mengecewakan bagi Jokowi, kekalahan di Jakarta membuat wajah Jokowi tercoreng. Rekor selalu menang 100% itu tercoreng karena proyek ambisius dan kekuasaan yang tidak mengenal kata cukup. 12 partai politik melawan PDI Perjuangan ternyata tidak mampu membuat Jakarta tunduk semudah itu, semudah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Urusan anak kandung sendiri banyak terhambat karena aturan otonomi daerah. Anggaran 90 triliun Jakarta kini dipegang oleh Pramono Anung, kader PDI Perjuangan. Menganggur, tidak ada pekerjaan hingga hanya berprofesi sebagai pembuka pintu bagi yang singgah ke kota Solo. Rasanya memang terlalu membosankan. Masih ada banyak pekerjaan-pekerjaan politik demi masa depan anak dan cucu.
juga menjaga wajah dan marwah yang selama ini dianggap seolah-olah baik oleh rakyat harus tetap dipoles. Maka tidak bisa ditutupi, meskipun Prabowo presidennya, dugaan soal dua matahari kembar itu bisa jadi benar adanya. Satu di Jakarta, satu lagi di Solo. Lihat saja menteri-menterinya Prabowo banyak yang sowan ke kota Solo, juga dengan para pengusaha kelas kakap yang tidak lupa melapor ke Solo. Jelas, jika bukan karena ada kepentingan yang timbal balik, lalu untuk apa mereka ke sana? Sebelum penetapan Hasto sebagai tersangka KPK, saya jadi teringat kejadian sekitar seminggu terakhir ini tentang bagaimana Prabowo sangat tidak konsisten terhadap pemberantasan korupsi alias pilih-pilih orang. Menyelamatkan kader sendiri, tetapi membiarkan kader partai lain terjerumus ke dalam rekayasa kasus. Ada runtutan peristiwa yang layak disimak bagaimana Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, lalu bagaimana besarnya peranan Jokowi sebagai matahari kembarnya Prabowo. Simak kronologis berikut ini. Tanggal 16 Desember 2024, Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution resmi dipecat oleh PDI Perjuangan. Saat itu, pemecatan tidak dibacakan oleh Bu Mega maupun Hasto. Ini menandakan Jokowi dan keluarganya tidak ada lagi harganya sama sekali bagi Partai PDI Perjuangan. 17 Desember, KPK menyebut dua tersangka kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia. Salah satu diantaranya adalah anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, partainya Prabowo sendiri. 18 Desember, Prabowo menyebut akan memaafkan para koruptor. Cukup mengembalikan uang yang dikorupsi, maka para koruptor akan terbebas dari hukuman penjara. Pernyataan ini secara terbuka disampaikan sebelum KTT D8 di hadapan para mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir. 19 Desember, setelah Prabowo menyatakan akan mengampuni para koruptor, KPK kemudian meralat pernyataannya soal tersangka kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia. Menurut KPK, belum ada tersangka sampai sekarang, meskipun mereka sudah menyebut dua orang tersangka pada tanggal 17 Desember. Di hari yang sama, kursi Prabowo disenggol oleh Erdogan saat walkout di KTT 8 karena pidato Prabowo yang menyinggung konflik Libya, Suriah, dan Timur Tengah yang melibatkan Turki. 20 Desember, berita walkout Erdogan ramai di semua media. Spekulasi mulai bermunculan. Yang jelas, hubungan Indonesia dan Turki menjadi sangat dingin, juga dengan negara-negara lainnya. Agenda-agenda pertemuan dengan negara lain harus ditata ulang kembali. 22 Desember, Prabowo membatalkan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Dalam rilis Anwar Ibrahim, Prabowo membatalkan pertemuan karena sakit atau demam. Tetapi pernyataan Anwar Ibrahim kemudian dibantah oleh Prabowo lewat sekretaris kabinet bahwa Prabowo tidak sakit sama sekali. Ini artinya ada yang bohong di antara kedua pihak ini. Entah Prabowo atau Anwar Ibrahim. Yang jelas, Malaysia sudah menyiapkan upacara pertemuan ini jauh-jauh hari semaksimal mungkin. Saya melihat ada perintah kepada Prabowo agar segera kembali ke Indonesia sehingga pertemuan dengan Anwar Ibrahim sesegera mungkin harus dihindari. 23 Desember, Prabowo rapat terbatas di ruang tunggu Halim Perdana Kusuma. Sepertinya ada topik yang sangat penting hingga harus membatalkan pertemuan dengan Anwar Ibrahim dan harus berburu-buru kembali ke Indonesia. Dan benar saja, besoknya 24 Desember, Hasto Kristianto kemudian resmi jadi tersangka KPK dengan tuduhan kasus suap Harun Masiku dan perintangan penyidikan dan penangkapan Harun Masiku. Kira-kira kekuatan besar apa yang membuat Prabowo harus buru-buru pulang ke Indonesia hingga KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka? Tidak salah jika telunjuk semua orang mengarah ke Raja Jawa Gadungan asal Solo. Penetapan tersangka tokoh sebesar Partai PDI Perjuangan pasti harus melibatkan restu Presiden juga. Apalagi semua komisioner dan pimpinan KPK adalah warisan-warisan Jokowi yang dititipkan menjelang dirinya lengser. Baik Prabowo maupun Jokowi, sejujurnya saya tidak bisa menaruh rasa percaya kepada kedua orang ini. Tidak bisa dikesampingkan,
Mereka ini bagai simbiosis mutualisme. Prabowo tidak akan ada tanpa Jokowi, juga sebaliknya. Apapun yang terjadi, masing-masing akan diuji oleh waktunya. Hasto sedang diuji komitmennya berjuang bersama PDI Perjuangan, juga Jokowi CS yang sedang berusaha mempertahankan eksistensi sebagai seorang politisi. Apalagi Kongres PDI Perjuangan sudah semakin dekat. Apapun sangat mungkin terjadi. Bila masih ada kotoran-kotoran yang masih belum sempat terbersihkan dalam setengah tahun belakangan ini, tetapi saya percaya andai Hasto di penjara, semangat dan bara perjuangan itu tidak akan pernah padam dalam sekam yang dinyalakan oleh banteng-banteng sejati. Saya John Sitorus, Insight.